Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprendi Adi Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 20217204. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pencernaan yang terdiri dari yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat ada empedu dan pankreas, yang kelima ada usus halus, dan yang terakhir ada usus besar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi rongga mulut. Yang pertama di sini ada lingua. Lingua atau lidah yaitu kumpulan otot-otot dan bisa digerakkan. Organ ini secara khusus berperan sebagai indera pengecap dan membantu proses mastikasi atau mengunyah, menelan, dan fungsi artikulasi dari suara. Yang kedua ada dens. Dens atau gigi yaitu berperan penting dalam proses mengunyah makanan serta membantu agar dapat berbicara dengan jelas. Yang ketiga ada ductus glandula sublingualis adalah saluran kelenjar sublingualis. Yang keempat ada frenulum linguae, lipatan lidah yang menghubungkan lidah ke dasar rongga mulut dan tulang mandibula. Yang kelima ada glandula sublingualis, yaitu kelenjar tubuh besar yang terkecil yang memiliki bentuk memanjang dan sempit. Ini memiliki perantara 5-20 ductus sempit dan pendek yang bermuara ke dalam rongga mulut pada pelikat sublingualis. Yang keenam ada musculus mylohyoidus, adalah otot dasar mulut. Yang ketujuh ada glandula parotidea, kelenjar ludah yang terletak di kedua sisi mulut. Yang kedelapan ada ductus parotideus, yaitu saluran kelenjar ludah parotis. Yang kesembilan yaitu ada musculus masseter, yaitu otot pengunyahan yang bekerja mengangkat mandibula dan menutup rahang. Yang ke-10 ada mandibula, yaitu tulang rahang bawah. Yang ke-11 ada ductus submandibularis, yaitu saluran keluar kelenjar submandibular. Yang ke-12 yaitu yang terakhir, glandula submandibularis, adalah kelenjar ludah. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi esofagus. Yang pertama itu ada inci cortix, gigi pemotong bagian depan. Yang kedua yaitu ada orofaring, tenggorokan bagian tengah yang terdiri dari uvula dan amandel. Yang ketiga itu ada epiglottis, yaitu lipatan otot yang menutupi laring pada saat proses menelan. Yang keempat yaitu ada preform recess, bagian seperti buah pir di hypopharynx. Yang kelima yaitu ada thyroid cartilage, yaitu tulang rawan cricoid yang bekerja untuk otot, tulang rawan, dan lingkaran yang terlibat dalam membuka dan menutup jalan nafas dan berbicara. Yang keenam yaitu ada cricopharyngeus muscle, yaitu otot yang terletak di esophagus, berfungsi membuka saat makanan mendekat. Yang ketujuh ada trakea, tabung udara besar yang mengarah dari laring bronchus. Yang kedelapan yaitu ada aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Yang kesembilan yaitu ada diafragma. Diafragma yaitu otot yang terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga, dada, dan perut. Yang ke-10 yaitu ada aortic constriction, peletakan aorta di esofagus. Yang ke-11 yaitu ada inferior esophageal sphincter, yaitu katup bawah esofagus. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi lambung. Yang pertama yaitu ada kardia. Kardia bagian teratas lambung yang berbatasan langsung dengan esofagus. Yang kedua yaitu ada fundus ventriculi, bagian yang menonjol ke atas terletak di sebelah kiri osteum cardium dan biasanya penuh berisi gas. Yang ketiga yaitu ada serosa,
Jaringan ikat pelapis luar yang terdiri atas jaringan penyambung yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa dan epitel gengs lapis. Yang keempat ada korpus. Korpus yaitu badan lambung. Yang kelima yaitu ada rugae mukosa, yaitu jonjot selaput lendir lambung. Yang keenam yaitu ada curvatura major gratis, lengkungan besar lambung. Yang ketujuh yaitu ada curvatura minor gratis, lengkungan kecil lambung. Yang kedelapan yaitu ada antum pyloricum, yaitu rongga melebar di lambung. Yang sembilan yaitu ada canalis pyloricum, saluran muara pada lambung. Yang 10 yaitu ada sphincter pyloricus, katup lambung bawah. Yang 11 yaitu ada pylorus, muara lambung yang berfungsi mengatur masuknya makanan dari lambung ke duodenum. Yang 12 yaitu ada musculus longitudinalis, yaitu otot memanjang. Yang ke-13 ada musculus circular, yaitu otot melingkar. Yang terakhir 14 musculus obliquus, yaitu otot menyamping. Yang keempat di sini saya akan menjelaskan tentang empedu dan pankreas. Yang pertama yaitu ada vesica velea atau kantong empedu, organ yang berbentuk buah pir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Yang kedua itu ada ductus hepaticus dextra atau sinestra, berasal dari lobus dextra atau ductus hepaticus dextra dan lobus sinestra atau ductus hepaticus sinistra yang bersatu membentuk ductus hepaticus communis pada porta hepatis dekat pada processus papillari lobus caudatus. Panjang ductus hepaticus communis kurang lebih 3 cm, terletak di sebelah ventral arteri hepatica propria dextra dan ramus dextra vena porta. Yang ketiga yaitu ada ductus hepaticus communis, saluran anatomi biliaris gabungan dari antara ductus hepaticus kanan dan kiri yang membawa bilirubin dari lobus fungsional kanan dan kiri. Yang keempat yaitu ada ductus colodecus. Ductus colodecus mempunyai panjang kira-kira 7 cm, dibentuk oleh persatuan ductus cysticus dengan ductus hepaticus communis pada porta hepatis, di mana dalam perjalanannya dapat dibagi 3 bagian. Yang kelima yaitu ada pankreas, merupakan organ yang bertugas untuk memproduksi enzim pencernaan yang berperan dalam proses penguraian protein, gula, dan lemak di dalam makanan serta minuman agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang keenam yaitu ada ductus pancreaticus, merupakan saluran dari pankreas yang akan menyatu dengan ductus choledochus atau saluran empedu dan akan bermuara di duodenum atau usus 12 jari. Yang ketujuh yaitu ada mukosa pankreas. Yang kedelapan yaitu ada ductus cysticus. Ductus cysticus merupakan lanjutan dari vesica velea, terletak pada porta hepatis yang mempunyai panjang kira-kira 3-4 cm. Yang terakhir yang 9 yaitu ada hepatopankreatik, saluran ke hati dan pankreas. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang usus halus. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari. Duodenum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20-25 cm. Yang kedua ada jejunum. Jejunum atau usus kosong adalah bagian usus halus setelah duodenum. Panjangnya kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjot usus atau villi. Yang ketiga di sini ada ileum atau usus penyerapan. Ileum atau usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Yang keenam di sini saya akan menjelaskan tentang usus besar. Yang pertama yaitu ada flexura hepatica coli, lengkung pertemuan kolon ansceden dan transversum. Yang kedua yaitu ada kolon transversum,
yaitu sesuai dengan namanya, kolon transversum berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Yang ketiga yaitu ada arteri mesenterica superior, yaitu arteri mesenterica superior berasal dari permukaan depan aorta abdominalis dan berjalan ke bawah kanan antara lapisan mesenterium usus halus. Yang keempat yaitu ada haustrum, kantong usus besar. Yang kelima ada kolon ascendens, sesuai dengan namanya, kolon ascendens berarti usus besar yang menanjak. Kolon ascendens merupakan bagian paling besar dari usus besar. Yang keenam yaitu ada ilium, yaitu tulang usus. Yang ketujuh ada valvula iliocaecalis. Yang ke-8 ada cecum. Ini merupakan peralihan antara usus kecil dan usus besar. Di cecum ini terdapat pula umbai cacing atau usus buntu. 9. Appendix vermiformis, yaitu umbai cacing. Yang 10 adalah rectum. Rectum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang 11 ada kanalis analis, yaitu anus. Yang 12 yaitu ada sphincter anal eksternal. Sphincter anal eksternal merupakan jaringan otot rangka atau lurik terbentuk elips yang melekat pada dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm. Fungsi dari sphincter anal eksternal ialah untuk membuka dan menutup kanalis anal. Yang ke-13 yaitu ada flexura lienalis coli, yaitu lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens. 14 yaitu ada mesokolon transversum, otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. 15 yaitu ada appendix epiploisae, yaitu kantong kecil peritoneum berisi lemak. Yang 16 ada kolon descendens, sesuai dengan namanya, kolon descendens berarti usus besar yang menurun. Kolon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. 17 ada mesenterium, yaitu akar usus halus. 18 ada Taenia coli, yaitu pita usus besar. Yang terakhir 19 yaitu ada kolon sigmoid. Terusan dari kolon descendens adalah kolon sigmoid yang berbentuk mirip huruf S. Dalam bagian usus besar yang berukuran pendek tersebut terjadi kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendens bisa dikeluarkan melalui anus. Sekian dari saya tentang anatomi fisiologi pencernaan. Terima kasih.